Shalom saudara terkasih, pada sore hari ini saya akan membawakan sebuah jawaban atas tuduhan yang diberikan oleh saksi-saksi Yehova kepada iman Kristiani yang mengatakan menurut Zakaria pasal 3 ayat 2 dan Yudas 1 ayat 9 bahwa pribadi di dalam Zakaria pasal 3 ayat 2 adalah sama dengan pribadi yang terdapat di dalam Yudas 1 ayat 9, yaitu bahwa malak Yahweh atau malaikat Tuhan, Theophanic Angel, adalah malaikat Mikael. Saudara, saya akan menjawab langsung bahwa Zakaria 3 ayat 2 sedang membicarakan sebuah penglihatan bagaimana iblis sedang mendakwa imam besar Yosua di hadapan malak Yahweh. Dan surat Yudas 1 ayat 9 adalah sebuah pernyataan dari penulis surat Yudas yang sedang mengkontraskan bagaimana sikap manusia berdosa kepada penciptanya dan bagaimana sikap makhluk sorgawi terhadap penciptanya dan bahkan terhadap iblis, makhluk laknat yang terkutuk. Dikatakan di dalam surat Yudas, saudara, bahwa mereka yang sedang melakukan percabulan, yaitu orang-orang Sodom dan Gomora, mereka yang mengejar kepuasan daging yang lain yang tidak wajar, mereka yang tengah memimpikan keinginan daging yang tidak wajar itu, sebuah gambar yang menunjukkan betapa najisnya kehidupan dan diri mereka ini. Mereka telah terbukti mencemarkan diri mereka dalam kenajisan, namun dengan berani menghujat kemuliaan Allah dan segala sesuatu yang ada di sorga. Berbeda dengan penghulu malaikat Mikael, makhluk sorga yang kudus, yang tidak pernah mencemarkan dirinya dalam kenajisan ataupun memikirkan hal-hal yang tidak patut ia pikirkan. Tetapi dalam perdebatannya dengan iblis mengenai sesuatu yang najis, sesuatu yang sia-sia, yaitu mayat Musa, sangat kontras bagaimana Mikael berdebat dengan iblis mengenai sesuatu yang najis. Mikael tidak berani untuk membawa kata-kata hujat untuk menghakimi iblis, makhluk yang terkutuk itu. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora, orang-orang yang mengejar hawa nafsu yang sia-sia, keinginan daging yang tidak wajar, saudara. Mereka dengan berani menghujat yang maha kudus, yang maha kuasa, yaitu Allah sendiri. Surat Yudas ini sedang mengkontraskan bagaimana Mikael, penghulu malaikat yang sangat mulia, yang kudus, tidak berani sembarangan menghakimi iblis, makhluk terkutuk, dengan kata-kata hujat. Tetapi kita, khususnya orang-orang Sodom dan Gomora ini, mereka yang hidupnya najis, yang terbukti mencemarkan diri dalam berbagai percabulan, mereka berani menghujat yang paling mulia, yang maha mulia. Penulis surat Yudas menuliskan surat ini dengan penuh hormat dan menghargai orang percaya yang dipanggil sebagai saudara. Tujuan menulisnya adalah atas dorongan untuk menasehati saudara seiman agar tetap teguh dalam iman. Sebab penyesatan telah masuk ke tengah-tengah mereka. Penyesatan dalam mengejar hawa nafsu dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yudas menginginkan bahwa memang Tuhan Yudas mengingatkan bahwa memang Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Namun juga Tuhan membinasakan mereka di padang gurun. Dan Tuhan menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batasan kekuasaan mereka. Yudas juga menasihati agar setiap orang percaya yang terpanggil sesuai rencana Allah jangan terpecah belah oleh karena hasutan dari penyusup-penyusup yang memang sudah ditentukan untuk dihukum itu. Penyusup-penyusup ini adalah para pengejek yang dengan berani menista, dengan keras melawan Tuhan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Saksi-saksi Yehova mengatakan bahwa jika bisa saja mereka memiliki banyak alasan argumentasi untuk menyangkal kebenaran kitab suci, saksi Yehova bisa berkata, jikalau pribadi yang berbicara sebagai malaikat Tuhan di dalam Zakaria pasal 3 ayat 2, mengapa kalau ia adalah Tuhan, kalau ia adalah malaikat Tuhan,
Kalau dia adalah theophanic angel, mengapa ia tetap memakai nama Tuhan untuk menghardik iblis? Mengapa tidak langsung saja berkata, aku menghardik engkau? Saudara terkasih, di dalam Alkitab, ini adalah menunjukkan ciri malaikat Tuhan yang selalu menggunakan kata aku dan Tuhan untuk menunjuk dirinya sendiri. Sebagai contoh, di dalam Kejadian 16 ayat 11, ketika Yahweh, malaikat Tuhan ini berbicara kepada Hagar. Malaikat Tuhan berkata kepada Hagar, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasanmu itu. Jadi ketika malaikat Tuhan ini berfirman, berkata kepada Hagar, ia juga mengatakan bahwa Tuhan mendengar tentang penindasanmu. Ini adalah ciri, saudara. Juga terdapat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi ciri ini melekat pada malaikat Tuhan yang adalah theophanic angel dan tidak sama sekali menunjukkan ciri dari Mikael atau yang lainnya. Penghulu malaikat atau archangel ditemukan dalam perjanjian baru seperti dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan Yudas 1 ayat 9. Konsep penghulu malaikat ini juga ditemukan dalam kitab Wahyu. Nama penghulu malaikat hanya diberikan kepada Gabriel dalam Lukas pasal 1 ayat 19 dan Mikael dalam Yudas 1 ayat 9. Menurut Alkitab, penghulu malaikat bukan hanya satu, seperti diterangkan di dalam Daniel 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dikatakan dalam Daniel, Mikael adalah salah seorang dari pemimpin terkemuka. Menurut intertestamental literatur, yaitu pseudepigrapha, dalam 1 Enok pasal 20, menunjukkan bahwa nama-nama archangel adalah yang pertama, Suruel, yang kedua Rafael, yang ketiga Raguel, yang keempat Mikael, yang kelima Saragael, yang keenam Gabriel, dan yang ketujuh adalah Remiel. Maka bantahan saya terhadap saksi-saksi Yehova, jika saksi-saksi Yehova menafsirkan secara sembarangan dengan mengatakan bahwa malaikat Mikael adalah Yesus Kristus karena ditemukan di dalam Yudas 1 ayat 9, mengapa tidak mereka katakan dalam Zakaria pasal 32 adalah juga Seruel atau Gabriel atau Raguel atau Remiel dan yang lainnya? Apakah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru pernah ditemukan baik Mikael maupun Gabriel atau yang lain berbicara atau berfirman untuk dan dari diri sendiri? Tentu jawabannya tidak pernah ada. Nah, saudara terkasih, saya akan mencoba menawarkan sebuah pandangan bahwa apakah dalam Yudas 1 ayat 9 perdebatan antara Mikael dengan iblis itu pernah terjadi, saudara? Tidak ada bukti valid di dalam Alkitab yang menceritakan kejadian tersebut. Ketika kita mencoba mencari apakah Yudas 1 ayat 9 ditulis berdasarkan dari informasi di dalam perjanjian lama, kita tidak menemukan, saudara. Tetapi kita hanya menemukan di dalam Zakaria 3 ayat 2. Itulah sebabnya saksi-saksi Yehova berusaha mencocokkan pribadi malaikat Tuhan dengan pribadi malaikat Mikael dalam Yudas 1 ayat 9. Hanya karena mereka menemukan kesamaan kata-kata kiranya Tuhan menghardik engkau. Menurut saya, kejadian itu tidak pernah ada. Penulis surat Yudas memiliki tujuan agar orang percaya, yaitu saudara seiman, dapat melihat bagaimana penyesat telah berkata-kata sama kurang ajarnya dengan mereka yang hidup menurut hawa nafsu dan menghina kekuasaan serta kekudusan Allah yang di sorga. Padahal untuk makhluk busuk dan menjijikan, yaitu iblis, Mikael sebagai contoh orang kudus tidak sembarangan membawa kata hujat dan menimpakannya kepada iblis itu. Kata hote di dalam Yudas 1 ayat 9 diterjemahkan oleh Net Bible Commentary sebagai even, tidak hanya diterjemahkan sebagai when, yaitu bukan menunjukkan sebuah peristiwa yang pernah terjadi, melainkan bahkan jika terjadi. Jadi jika apabila terjadi perdebatan antara iblis dengan Mikael,
Mikael tidak sembarangan menggunakan kata hujat, melainkan Mikael memiliki manner atau aturan yang tidak dapat ia langgar di luar batas kekuasaannya. Saudara terkasih, sebenarnya surat Yudas 1 ayat 9 ini sedang menegaskan bagaimana bobroknya manusia berdosa itu. Para penyesat itu, para pengejek itu yang menghina kekudusan Tuhan, yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Mereka yang busuk, mereka yang berdosa, mereka yang bobrok, mereka begitu berani menghina Kristus dan menyangkalnya sebagai Tuhan dan satu-satunya pemilik atau penguasa. Dan penulis surat Yudas sedang mengkontraskan, bahkan even jika terjadi perdebatan antara iblis dengan Mikael mengenai sesuatu hal yang sia-sia, mengenai mayat, saudara terkasih, itu pun Mikael tidak serta-merta berani dengan sembarangan melaknati, menimpakan kata-kata hujat kepada iblis, sumber dari segala kejahatan, penyebab dari segala kejahatan. Bayangkan saudara, sesuatu yang kudus berhadapan dengan sesuatu yang busuk, dia masih memakai aturan-aturan yang tidak melanggar di luar batas kekuasaannya. Sedangkan bagaimana hancurnya manusia berdosa ini, yaitu di sini adalah para penyusup, para penyesat yang hendak memecah belah orang-orang percaya, berusaha untuk menyangkal penguasa dan satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan berani menghina, dengan demikian berani menghina kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Jika memang kejadian tidak pernah terjadi, maka sudah pasti tuduhan tidak bertanggung jawab dari saksi-saksi Yehova tidak benar. Dan jika kita baca saudara dari Zakaria pasal 3 ayat 2 itu, bahwa itu adalah benar-benar Malek Yahweh, bahwa penglihat melihat sebuah penglihatan, bahwa yang ia lihat adalah Malak Yahweh yang sedang berfirman menghardik iblis. Tetapi di dalam Yudas 1 ayat 9 adalah sebuah tulisan yang menggambarkan bagaimana rusaknya orang-orang berdosa yang melanggar kekudusan Allah penciptanya, yang digambarkan dengan Mikael dan iblis sebagai makhluk yang sangat kudus yang tidak melanggar seperti manusia berdosa terhadap Allah. Mikael tetap memiliki aturan yang dimana dia hanya melakukan segala suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kekuasaan, dan tugasnya. Apalagi terhadap iblis aja Mikael tidak begitu serampangan, apalagi terhadap Tuhan dan penciptanya. Tetapi bagaimana dengan kita? Dengan kita yang berdosa, yang mengejar hawa nafsu, apakah kita berani sembarangan untuk menyakiti hati Tuhan? Pembahasan ini mengingatkan kita saudara, bagaimana Yudas mengontraskan penyusup-penyusup itu sama kurang ajarnya terhadap Kristus dan Bapa, seperti juga saksi-saksi Yehova yang kurang ajar ketika menyetarakan Yesus Kristus dengan Mikael ciptaannya. Dengan demikian, saksi-saksi Yehova menolak satu-satunya penguasa dan Tuhan, yaitu Yesus Kristus, sebab ia menganggap Yesus Kristus adalah ciptaan, yaitu malaikat. Saudara terkasih, semoga pemberitaan firman ini dapat memberi pencerahan bagi siapa saja yang ragu akibat serangan tuduhan teologis palsu, ajaran palsu dari saksi-saksi Yehova. Tuhan Yesus memberkati. Amin.